Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Nah, ketua kelas tolong pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Udah mulai. Udah selesai. Oke. Saya absen dulu ya. Irfan, Ibu. Habibi, Ibu. Ilham, Ibu. Hadir, Febrianti, Ibu. Dihli. Hai Bu. Oke, harus semuanya. Nah, sebelumnya silakan kalian bagi kelompok minimal 2 orang. Nah, silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Hari ini kita akan membahas materi perbandingan trigonometri. Nah, model pembelajaran yang akan kita gunakan saat pembelajaran kali ini yaitu model pembelajaran discovery learning. Adapun media yang kita gunakan alat peraga ini adalah alat peraga papan perbandingan trigonometri atau panperiri. Nah, saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Dengan model pembelajaran discovery learning saat pembelajaran materi perbandingan trigonometri ini, siswa diharapkan dapat: pertama, menunjukkan rasa percaya diri ketika menentukan nilai perbandingan trigonometri di setiap kuadran. Kedua, menunjukkan rasa ingin tahu dan kerjasama ketika melakukan perhitungan besaran sudut berelasi menggunakan nilai perbandingan trigonometri pada setiap kuadran. Kemudian ketiga, terampil menyelesaikan masalah perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan trigonometri dengan menunjukkan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan kerjasama yang baik saat berdiskusi. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari belajar trigonometri ini yaitu dapat menentukan besar sudut sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengukur luas dan keliling tanah, mengukur ketinggian tanjakan jalan, dan lain sebagainya. Nah, baiklah. Sebelumnya saya mau nanya, apa itu trigonometri? Nah, ayo siapa yang tahu? Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Ya, bagus sekali. Nah, di dalam trigonometri kita akan mempelajari tentang sudut. Nah, kalian pasti pernah belajar tentang sudut saat SD dan SMP kan? Nah, sedikit mengulang saja. Saya mau nanya, apa itu sudut? Ada yang tahu? Coba Ilham. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar atau dua buah garis lurus. Ya, benar sekali. Oke. Salah satu contoh penggunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika orang ingin mengukur ketinggian tiang bendera. Nah, untuk mengukur tiang tersebut diperlukan panjang bayangan tiang dan besar sudut antara panjang bayangan dan tiang sesungguhnya. Oke, coba kalian cari contoh penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari dan tuliskan di buku kalian masing-masing. Tulis ya.
Kamu kok diam? Tulis. Ada buku. Yang jauh-jauh. Ini cuci. Oke. Sebelumnya, saya akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Nah, satu kelompok dapat satu ya. Tolong ikuti langkah-langkah yang ada di lembar kerja kalian. Di sana disediakan titik-titik, nanti kalian isi. Kalian perhatikan dulu di sini. Nah, di sini ada alpraga, panperiri atau papan perbandingan trigonometri. Di sini ada sebuah lingkaran dengan sudut 360 derajat. Nah, lingkaran ini akan kita bagi menjadi 4. 2, 4. Nah, bagian pertama ini ya, disebut dengan kuadran pertama. Bagian kedua disebut kuadran kedua. Dan ini bagian ketiga disebut kuadran ketiga. Dan ini terakhir, bagian keempat, disebut kuadran keempat. Nah, kita mulai dari kuadran pertama di sini. Rentang sudut yang terdapat di kuadran pertama yaitu 0 sampai 90 derajat. Sehingga alfa lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 90 derajat. Nah, di dalamnya terdapat sin, cos, dan tan, di mana semuanya ini, sin, cos, tan ini bernilai positif. Nah, coba kalian ingat materi yang kemarin kita pelajari tentang perbandingan sudut trigonometri segitiga siku-siku, di mana ini sin sama dengan depan dibagi Samping. miring. Sindomi. Nah, kalian bisa mengingatnya sin demi. Nah, sin. Coba kalian lihat segitiga di sini. Depannya yang mana? Y kan? Y bernilai positif atau negatif? Positif. Nah, ya positif. Berarti Y per miring. Ah, miringnya di sini yang mana? R kan? R positif atau negatif? Negatif. 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 Positif. Positif. Ya, R sama dengan positif. Nah, jadi tidak ada negatif kan? Sin sama dengan Y per R. Jadi nilainya positif. Nah, begitu juga dengan cos. Cos sama dengan Samping miring. samping dibagi Miring. miring. Nah, sampingnya yang mana? X. X ini bernilai positif. X per miringnya R, ya. Positif kan? Berarti cos bernilai positif. Kemudian tan. Tan sama dengan Pan samping. depan samping. Nah, sudut alfa ini depannya yang mana? Y. Y. Ya, Y. Y positif kan? Y per sampingnya X. X. Ya. Nah, terbukti kan? Di kuadran pertama nilai sin, cos, dan tan itu bernilai positif. Nah, kita masuk ke kuadran kedua.
di mana rentang di kuadran kedua yaitu 90 derajat sampai 180 derajat. Sehingga alfa lebih dari 90 derajat kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, caranya sama. Sin dinilai sin di kuadran 2 yaitu depan dibagi miring. Nah, coba perhatikan segitiga ini. Depannya yang mana? Iya. Y. Miringnya X. R kan? Nah, jadi nilainya positif. Tapi kita lihat nilai cosnya. Sampingnya yang mana? X kan? X bernilai negatif atau positif? Negatif kan? Nah, negatif X per miringnya R. Nah, di sini kalian dapat melihat nilai cos itu negatif. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, paham semuanya ya? Nah, kita lanjut ke nilai tangan. Tan itu depannya, yang mana depannya? Y. Per sampingnya yang mana? X. Ya, X itu bernilai negatif. Nah, jadi dapat disimpulkan di kuadran kedua sin itu bernilai positif, sedangkan cos dan tangen bernilai negatif. Oke. Nah, tadi saya sudah menjelaskan sudut trigonometri di kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, tapi bagaimana cara menentukan nilai dan besaran trigonometri pada kuadran ketiga dan keempat, serta nilai dan besaran sudut trigonometri jika sudut yang diketahui lebih dari 360 derajat. Nah, sekarang coba kalian tentukan nilai perbandingan serta besaran trigonometri pada kuadran ketiga dan keempat serta sudut yang besarnya lebih dari 360 derajat. Untuk menentukannya, silakan kalian cari materi di buku kalian masing-masing ya. Nah, kerjakan secara berkelompok, isi titik-titik dan ikuti langkah-langkah yang ada pada lembar kerja kalian masing-masing. Oke, mulai kerjakan. Nah, sudah selesai semuanya? Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Ya. Tidak, semuanya paham? Paham ya? Nah, baiklah. Jika kalian sudah selesai, silakan kerjakan soal latihan yang ada di lembar kerja kalian masing-masing. Nah, apakah kalian sudah selesai? Sudah. Oke. Nah, silakan salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk kelompok 2, silakan perwakilannya maju ke depan. Silakan teman yang lain perhatikan dan simak penjelasan temannya ya. Siap. Silakan cocokkan jawaban kalian dengan jawabannya yang di depan ini. Siap. Oke. Nomor 1, A, negatif setengah akar 3. Nomor 1, B, negatif akar 3. Nah, bagaimana yang lainnya? Oh, jawabannya sama? Sama. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2, negatif setengah. Tangan untuk kelompok 2. Nah. Oke. Dari pembelajaran hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan?
Di kuadran 1, sin, cos, dan tan bernilai positif semua. Di kuadran 2, sin bernilai positif sedangkan cos dan tan bernilai negatif. Di kuadran 3, tan bernilai positif sedangkan sin dan cos bernilai negatif. Di kuadran 4, cos bernilai positif sedangkan sin dan tan bernilai negatif. Oke, jelas ya? Jelas. Tepuk tangan untuk Yanti. Ya. Sekarang silakan kumpulkan jawaban kalian. Nanti jadi jawaban. Jawabanku pasti benar. Ini jawabannya. Nah, mana yang kelompok lain? Ini kelompok ilham. Kelompok ilham. Nih. Sampai jawabannya. Oke, sudah semuanya ya? Sudah. Nah, untuk hari ini apa saja yang sudah kalian pelajari? Perbandingan sudut di setiap kuadrat dan perbandingan sudut yang berrelasi. Oke. Jadi kita hari ini belajar tentang perbandingan sudut di setiap kuadran dan perbandingan sudut yang berrelasi. Nah, baiklah. Materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang identitas trigonometri. Nah, saya harapkan kalian semua sudah membaca dan mempelajari materinya di rumah. Dan jangan lupa mengulang materi pembelajaran hari ini di rumah. Ya, Bu. Oke, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, saya cukupkan sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.